Hai, berjumpa lagi bersama Mas Sulis, tentunya masih di Cafe Matematika. Di sini akan disajikan tentang pembelajaran matematika untuk siswa SMP, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Sahabat MS semuanya, kita harus ingat bahwa hidup ini harus penuh dengan iman dan beramal dengan ikhlas, tentunya dengan cita-cita berakhir dengan husnul khotimah. Nah, baiklah sahabat MS semuanya, untuk lebih jelasnya simak saja tayangan berikut ini yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Sulis, tentunya masih di Cafe Matematika. Nah, kali ini sahabat MS kita akan membahas soal untuk persiapan penilaian akhir semester 1 untuk kelas 7. Nah, kali ini kita sampai di partai yang kedua. Nah, di partai pertama kemarin kita sudah membahas soal persiapan PAS untuk kelas 7, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, untuk kali ini kita akan membahas nomor selanjutnya, yaitu nomor 11 dan seterusnya. Bagi sahabat MS yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe agar nanti saat ada video baru dari saya, kalian akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi ya. Jangan lupa diklik loncengnya sehingga kalian tidak akan ketinggalan pembelajaran-pembelajaran dari saya ya. Baik, kita akan masuk ke soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11 di sini berkaitan dengan himpunan ya. Nah, diketahui himpunan M yang beranggotakan X, di mana X itu antara 0 sampai dengan 10 ya. X lebih besar dari 0 dan X juga lebih kecil atau sama dengan 10, di mana X-nya adalah bilangan genap. Dan N adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X antara 1 sampai dengan 10, ya, X bilangan prima. Nah, kita akan nyatakan himpunan M dan N dengan mendaftar anggotanya ya. Jadi anggota himpunan M ya, kalau kita daftar ya, bilangan genap berarti 2, 4, 6, 8, dan 10 karena di sini 10 ikut ya, ini sama dengan. Kemudian N ya, itu himpunan yang anggotanya bilangan prima, itu berapa? 2, 3, 5, 7 ya, karena kurang dari 10. Ini adalah himpunan N. Nah, pernyataan yang benar adalah, nah, kalau tanda seperti huruf U ini itu menyatakan gabungan ya, gabungan. Kalau M gabungan dengan N ya, artinya
semua anggota yang ada di M digabung dengan semua yang ada di N ya. Sehingga untuk A ya, M gabungan dengan N akan kita tulis ya, yang paling kecil itu 2 ya. Di sini 2, di N juga ada 2, maka kita cukup tulis satu kali saja. Sehingga di 2, kemudian 3, kemudian 4 ya, yang ada di M dan yang ada di N. Kemudian 5, 6, 7, 8, 10. Ini adalah A gabungan N. Nah, sehingga untuk yang A, kita lihat di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya, jadi betul ya, ini A. Nah, berarti jawabannya A. Tetapi akan kita cek apakah B salah ya. Jadi apa namanya, kalau kita sudah menemukan A ini benar untuk memilih jawaban yang benar, berarti sebenarnya kalau menjawab soal kita tidak perlu mencari yang B, C ataupun D ya. Tetapi untuk kali ini untuk pembelajaran agar kalian lebih paham, kita apa namanya, kita cari ya, kita cari atau kita buktikan yang B ini salah. Nah, untuk B yaitu M irisan ya. Jadi seperti huruf N kecil ini namanya irisan. Irisan itu adalah ya M irisan N artinya anggota yang ada di M juga ada di N. Jadi yang sama-sama eh, dalam arti lain itu himpunan M dan himpunan N ada anggota yang sama. Nah, anggota yang sama itu yang kita pilih. Jadi yang sama yang mana? Yaitu 2. Adakah yang lain? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti anggota M irisan N adalah 2. Jadi kalau di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti ini salah. Gitu ya. Oke. Kemudian yang C, M dikurangi N. M dikurangi N itu anggotanya yang ada di M, ya, yang ada di M. Kalau ada anggota yang ada di M ini, ada anggota N yang sama dengan M, maka anggota di M ini kita ambil, ya, kita kurangi. Jadi yang sama dengan N kita hilangkan. Jadi M kurangi N itu adalah semua anggota himpunan M yang tidak sama dengan yang anggota yang ada di N. Jadi yang tidak sama dengan N itu adalah 4, kemudian 6, 8, dan 10. Nah, ini anggota ini ada di M, tetapi tidak ada di N. Ya, yang ada di N itu 2, maka 2 kita hilangkan. Itu M dikurangi N. Jadi ini jawabannya ya salah, karena ini ada angka 2. Kemudian yang D, M dikurangi N tapi komplement. Ya. Komplement itu artinya yang bukan anggota M kurangi N di sini ya. Jadi komplement itu adalah yang bukan. Ya. Nah, karena M dikurangi N itu adalah 4, 6, 8, 10, maka M kurangi N di komplement itu selain ini, selain 4, 6, 8, 10, tetapi masih di masih di S-nya ya, di bulan semestanya di sini. Nah, di sini ya yang bukan anggota M kurangi N itu adalah 2, 3, 5, 7,
Ya, 7 ya. Ini. Karena 9 tidak ada di sini. Disangka. Maka jawaban yang D ini juga salah. Maka kita yakin bahwa jawabannya adalah A. Itu. Baik, saya kira cukup mudah ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 12. Jika diketahui P ya, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, anggota Q 1, 3, 5, 15. Berarti seperti tadi, kalau P dikurangi Q, ya, anggotanya adalah semua anggota di P yang tidak sama di Q. Ya, berarti 1 ini ada sama dengan Q. Yang tidak itu 2. Kemudian 3 ini juga sama, berarti ini hilang ya karena ada di sini, berarti kemudian 4. 5 di sini ada, di N juga ada, berarti hilang. Berarti koma 6. Nah, inilah anggota P yang tidak sama dengan anggota di Q ya. Artinya P dikurangi Q, maka jawabannya ya adalah A. Ya, karena ini 1 ini ada gitu ya. Kemudian 3 juga ada, 5 juga ada. Maka yang di sini dihilangkan. Sisanya itu yang kita tulis sisa dari himpunan P di sini ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 13. Dari sekelompok remaja tercatat 22 gemar bersepeda. Ya, 19 remaja gemar senam, 7 remaja gemar bersepeda dan senam, serta 6 remaja tidak gemar bersepeda maupun senam. Maka banyak remaja dalam kelompok itu adalah. Nah, di sini kita bisa menggambarkan dalam diagram Venn. Ya, dalam diagram Venn, ya, ini adalah himpunan remaja yang gemar bersepeda. Ya. Kita tulis SPD ya, ini sepeda. Kemudian yang sini adalah gemar senam ya, senam. Nah, kita akan mulai dari belakang. 6 remaja tidak gemar bersepeda maupun senam, berarti ada di luar ini ada 6 orang. 7 remaja gemar bersepeda dan senam, berarti karena gemar sepeda dan senam itu ada di sini ya 7. Kan 7 termasuk himpunan yang gemar sepeda juga masuk di himpunan yang gemar senam. Nah, kemudian 19 gemar senam. Nah, 19 gemar senam. Tapi 19 ini termasuk yang 7, berarti yang di luar sini itu 19 kurangi 7. Berarti ada 12 ya di sini. Yang gemar sepeda 22 ya, 22, tetapi di sini sudah ada 7, maka di sini yang dikurangi 7 yaitu 15. Ya, jadi jumlah semuanya jadi S-nya ya. S-nya banyaknya anggota S ya yang ada di kotak ini semuanya itu ada 15 ditambah 7 ya. Jadi ini 15 di sini tambah 7 ini ditambah 12 ditambah 6 ya. Nah, maka kita hitung 15 tambah 7 itu 22. 22 tambah 12 itu 34, 34 tambah 6, 40. Ya, jadi remaja eh, di dalam kelompok itu ada 40 orang. Ya. Oke, jadi yang mana? Yaitu B.
40. Oke, bagaimana? Ya, bisa ya? Ya, kita akan lanjut untuk soal berikutnya, nomor 14. Dari 143 siswa, 95 siswa senang matematika. Jadi sama kita akan buat apa diagram Venn-nya ya. Saya akan ganti dengan warna merah diagram Venn-nya yang gemar matematika. Kemudian di sini yang gemar fisika. Dari 60 siswa senang keduanya. Banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika adalah, nah ini yang ditanyakan di sini X-nya. Ya. Nah, 60 siswa senang keduanya, berarti di sini ada 60. 90 siswa senang matematika, 95, berarti di sini 95, termasuk yang 60, berarti dikurangi 60, sama dengan 35. Yang senang fisika itu 87, tapi ada 60, maka dikurangi 60, sama dengan 27. Nah, sehingga banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika adalah, berarti ini kalau kita jumlahkan ya, jadi 35 ditambah dengan 60 ditambah dengan 27 ditambah X itu harus sama dengan jumlah keseluruhan, yaitu 143 ya. Ini berarti ini 95, 115, 122 ditambah X sama dengan 143. Jadi X-nya berapa? X sama dengan 143 dikurangi 122, yaitu 21 orang. Ya. X ini apa? X adalah yang tidak suka keduanya, tidak senang matematika maupun fisika. Jadi ada di luar lingkaran ini. Jadi jawabannya adalah A juga. Ya, baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 15 ya. Perhatikan diagram Venn berikut. Pernyataan yang benar dari diagram Venn di atas adalah oke. Jadi kalau ya A irisan B itu berarti yang ada di sini ya. Ini berapa? Yaitu 2, 3. Benar atau salah? Betul ya. Ya, irisan A irisan B itu 2, 3. Kemudian B A irisan B di komplement berarti apa? Yaitu ya yang selain 2 dan 3 ini berarti 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh ini ada nolnya juga nih, ada nol juga. 0, 9, 10, kemudian 11, 12, 13 ada enggak? 13 tidak ada, berarti 14. Ya. Nah, ini apa? A irisan B di komplement. Jadi yang bukan ini. Jadi yang ini salah. Dan yang C A gabungan B. Ya, jadi semua yang ada di sini, ya, yang ada di dalam lingkaran ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya di luar tidak, jadi 10,
11, 12, 14. Nih, berarti ini kan tidak ada 2, tidak ada 3, berarti salah juga. Kemudian yang D, eh, A dikurangi B. Yang ada di A dikurangi ada di B, berarti ini jawabannya. Yang di luar lingkaran B. Yang ada di A tapi di luar lingkaran B, yaitu yang mana? Ya ini. 1, 2, ya 3, 4. Nah, jadi himpunannya 1, kemudian 7, 11, 14. Di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti salah. Ya, jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, nomor 16. Tentukan bentuk yang paling sederhana dari negatif 4 dikali, ya, negatif 4 dikali 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 5. Nah, ini menggunakan hukum distributif. Pertama, ya, ini dikalikan ini. Negatif 4 dikalikan 2x kuadrat berarti negatif 8x kuadrat. Kemudian negatif 4 kalikan ini, negatif 5x, berarti negatif kali negatif itu positif. Jadi ditambah, ya 4 kali 5, 20, x. Kemudian ini kalikan ini, negatif 4 dikali negatif 5, berarti ditambah 20. Nah, ini sudah sederhana. Jadi jawabnya seperti itu. Dengan menggunakan apa ini? Ini namanya hukum distributif. Ya, distributif. Ya, distributif itu kalau ada A di luar kurung kalikan B ditambah C itu, maka akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, ini adalah hukum distributif. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 17. Tentukan jumlah 3x, ya, 3x kuadrat dikurangi x ditambah 4, ya ini dikurung, kemudian ditambah dengan negatif 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Ya, maka ini akan sama dengan, ya, jadi kalau kita buka kurungnya 3x kuadrat kurangi x ditambah 4, ini ditambah, ini tambah ketemu dengan negatif, maka ini dikurangi 7x kuadrat, ini tambah 2x, ini tambah dengan negatif, maka negatif, ya, dikurangi 5. Kemudian yang sejenis dikelompokkan 3x kuadrat kurangi 7x kuadrat. Kemudian yang x-nya negatif x ditambah 2x, kemudian ditambah 4 kurangi 5. Nah, di sini 3 dikurangi 7, berarti negatif 4 kalikan x kuadrat. Negatif 1 ditambah 2, berarti tambah 1. 1 kali x berarti x. Ya. 4 dikurangi 5, berarti negatif 1. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Negatif 4x kuadrat ditambah x dikurangi 1. Ya, ini penjumlahan. Oke, kita lanjut lagi. Tentukan hasil pengurangan 7x kurangi 2x kuadrat dari, berarti kalau dari ini di depan, ya, ini di belakang, ya. Artinya apa? Negatif 6x kuadrat ditambah 5x dikurangi 7.
X kurangi 2X kuadrat. Ya. Jadi ini kita kurung gitu ya. Karena dikurangi ini semua, jadi dikurung. Sehingga sama dengan kalau kurungnya kita hilangkan, negatif 6X kuadrat ditambah 5X ya. Ini negatif dengan positif itu kurangi 7X. Negatif dengan negatif jadi positif 2X kuadrat. Nah, kemudian kita kelompokkan yang sejenis negatif 6X kuadrat ditambah 2X kuadrat, kemudian ditambah 5X kurangi 7X. Nah, yang sejenis itu bisa kita operasikan, ya, dijumlahkan atau dikurangi. Negatif 6 tambah 2 berarti negatif 4X kuadrat. Ini 5 kurangi 7 itu negatif 2X. Nah, maka ini hasil dari pengurangan 7X dikurangi 2X kuadrat dari negatif 6X ditambah 5X. Ya. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 19. Tentukan hasil perkalian dari. Nah, ini kita yang pertama kita menggunakan hukum distributif ya. Jadi 4X dikurangi 5 dikali 3X ditambah 2. Ya, ini dengan menggunakan hukum distributif berarti ini kalikan yang ya 4X dikurangi 5 dikali 3X. Kemudian apa? Ditambah dengan 4X kurangi 5 dikali 2. Ya. Nah, ini kemudian menggunakan hukum distributif lagi. Ini kali ini, ya, 3X kali 4X kali 3X itu 12X kuadrat, min 5 kali 3X, min 15X. Kemudian ini 2 kali 4X, ya, berarti 8X. 2 kali negatif 5 itu negatif 10. Jadi sama dengan 12X kuadrat dikurangi min 15 dengan 8 itu negatif 7X dikurangi 10. Jadi hasilnya ini. Ya. Atau cara lain dengan menggunakan skema. Ya, cara lain. Jadi 4X dikurangi 5 dikali 3X ditambah 2 ya dengan menggunakan skema ya ini dikalikan dengan ini ya ini yang pertama berarti berapa 12X kuadrat kemudian ini kalikan ini yang langkah kedua berapa ini 8X kemudian ini kalikan sini ini langkah ketiga yaitu negatif 15X. Kemudian negatif 5 kali 2 yaitu negatif 10. Nah, kemudian kita operasikan 12X kuadrat 8 dengan negatif 15 itu negatif 7X dikurangi 10. Jadi sama jawabannya ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 20. Tentukan penyelesaian persamaan 3X dikurangi 11 sama dengan 5 ditambah 7X. Dengan X anggota himpunan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Maka ya untuk menyelesaikan ini ya, jadi yang sejenis itu kita kelompokkan dalam satu ruas ya. Jadi yang ada X-nya 3X dengan 7X itu kita kelompokkan jadi satu.
yang negatif 11 dengan 5 kita kelompokkan. Nah, caranya bagaimana? Nah, dulu di pembelajaran itu dengan cara kedua ruas ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Nah, kalau kedua ruas di sini kita kurangi dengan 7x, berarti di sini 3x kurangi 7x, kan begitu. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 11. Nah, kalau ini ditambah 11 berarti negatif 11 tambah 11 itu kan 0. Nah, terus 5 ditambah 11. Tadi 7x dikurangi 7x 0, jadi habis. Nah, jadi seperti ini. Atau dengan kata lain, istilah cepatnya, cara bodohnya, ya, atau yang biasa atau salah kaprah gitu ya, salah kaprah itu dipindah ya. Yang sejenis ya dengan 1 berarti ini 3x. Di sini 7x ada di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri. Nah, untuk berpindah kalau tandanya positif, berpindah ke ruas kiri jadi negatif. Kemudian 11 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Karena ini negatif, pindah ke ruas kanan jadi positif. Jadi seperti itu. Ini salah tapi sudah kaprah. Ya, tapi bisa juga ya. Itu dengan logika sebenarnya dari apa namanya mencari persamaan yang ekuivalen. Ya. Ya. 3x dikurangi 7x itu negatif 4x. Sama dengan ini ditambahkan 16. Kedua ruas dibagi negatif 4. Ya, negatif 4 bagi negatif 4 itu 1. Berarti ini X. Nah, 16 dibagi negatif 4. Jadi X-nya sama dengan 16 bagi negatif 4, yaitu negatif 4. Nah, jawabannya adalah X sama dengan negatif 4. Nah, bagaimana anak-anak sahabat MS semuanya bisa dimengerti ya, anak. Baiklah, untuk sesi atau partai yang kedua ini saya cukupkan sampai nomor 20 dulu biar videonya tidak terlalu lama ya. Maka anak dengan harapan semoga video ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri di penilaian akhir semester. Nah, kita jumpa lagi di partai yang ketiga. Untuk mendapatkan pemberitahuan di partai yang ketiga, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar nanti mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi jika saya sudah mengupload video yang selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.